Paman sempat merasakan sesuatu yang aneh. Sesaat ia merasa seperti melihat mata jenazah itu terbuka dan menatapnya. Namun ia segera menepis pikiran itu dan menganggapnya hanya perasaan saja. Sore itu aku berkunjung ke rumah paman di Lamongan. Ada pekerjaan dekat sana. Sudah lama tak bertemu, aku putuskan mampir dan menginap. Di halaman, aku melihat paman duduk di teras. Ia sedang memperbaiki alat pancingnya. Beberapa joran bambu dan gulungan senar tergeletak di sampingnya. Pemandangan itu tidak asing. Sejak muda, paman memang gemar memancing. Ia bisa berjam-jam di waduk atau sungai. Menunggu umpan disambar ikan, tak jarang ia pergi jauh mencari tempat memancing baru. Baginya, memancing bukan sekadar hobi, tapi juga semacam petualangan. Saat ia mengangkat kepala dan melihatku, wajahnya kaget. "Loh, Rif, kamu?" ucapnya. Aku tersenyum. "Ada tugas kantor di sini, Man. Sekalian mampir." Paman tertawa. Berdiri menyambutku. Ia menepuk bahuku hangat, lalu mengajakku masuk. Di ruang tengah, Bibi menonton TV. Melihatku, ia juga terkejut. Aku menjelaskan bahwa aku hanya kebetulan lewat dan ingin bermalam di rumah mereka. Memang sudah cukup lama aku tidak berkunjung. Pekerjaan lapangan membuatku jarang pulang. Biasanya kami hanya bertemu saat hari raya. Itu pun hanya sebentar. "Orang tuamu sehat?" tanya Bibi. "Alhamdulillah sehat, Bi." Tak lama kemudian, Bibi masuk ke dapur. Terdengar suara kompor dinyalakan. Ia menyiapkan minuman hangat untukku, sekaligus mulai memasak makan malam. Sore itu kami habiskan dengan mengobrol santai di ruang tamu. Paman bercerita tentang kegiatan sehari-harinya, sementara Bibi sesekali menyela dengan keluhan tentang kebiasaan paman yang terlalu sering memancing. Menurut Bibi, beberapa tempat yang sering didatangi paman cukup berbahaya. Pernah ada orang yang tenggelam tanpa sebab yang jelas di beberapa lokasi waduk. Makanya, aku sering khawatir. Kata Bibi, kalau bisa berhenti saja mancing di tempat-tempat aneh begitu. Mending di kolam pemancingan saja. Namun, paman hanya tersenyum santai. "Namanya juga hobi," katanya. "Selama hati-hati, tidak apa-apa." Baginya, memancing sudah menjadi bagian dari hidupnya. Menjelang malam kami makan bersama. Setelah itu, aku dan paman kembali duduk di teras sambil menikmati udara malam. Tidak lama kemudian datang seorang pria berusia hampir sama dengan paman. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, terbakar matahari. Dia adalah Paman Ali, sahabat lama paman sejak muda. Mereka memang sering memancing bersama sejak dulu. Bahkan sampai sekarang pun, kebiasaan itu masih berlanjut. Ternyata, malam itu mereka sebenarnya sudah berencana pergi memancing. Namun setelah melihat aku datang berkunjung, mereka memutuskan menunda rencana tersebut. Akhirnya malam itu diisi dengan cerita-cerita pengalaman memancing mereka. Dari yang lucu, aneh, sampai yang menyeramkan. Sampai akhirnya, Paman Ali menceritakan satu pengalaman lama yang menurutnya tidak akan pernah mereka lupakan. Cerita itu terjadi ketika mereka masih muda. Suatu sore, setelah selesai memancing, mereka berdua beristirahat di sebuah warung kecil di dekat pasar. Warung itu sering menjadi tempat singgah para pemancing. Biasanya, ikan hasil tangkapan mereka dijual kepada tetangga atau warga kampung. Jika tidak ada yang membeli, mereka menjualnya di pasar. Namun beberapa hari terakhir hasil tangkapan mereka sangat buruk. Hampir tidak ada ikan yang berhasil didapat. Uang dari memancing pun tidak cukup. Bahkan untuk membeli rokok. Saat sedang asyik minum kopi dan makan gorengan, mereka mendengar kabar
bahwa seorang warga desa meninggal dunia. Hari itu kebetulan adalah Selasa Legi. Mendengar kabar itu, Paman tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu ia pernah bertemu seorang lelaki tua ketika memancing. Orang tua itu mengatakan sesuatu yang aneh. Katanya, jika ingin mendapatkan ikan banyak, ambillah bambu kecil yang digunakan untuk mengukur panjang liang kubur. Bambu itu kemudian dijadikan joran pancing. Namun, ada syaratnya. Orang yang meninggal harus tepat pada hari Selasa Legi, dan orang yang mengukur jenazah harus si pemancing sendiri. Paman kemudian menceritakan hal itu kepada Paman Ali. Alih-alih menolak, Paman Ali justru mendukung ide tersebut. Coba saja, katanya waktu itu. Siapa tahu benar. Akhirnya mereka segera menuju rumah duka yang kebetulan tidak jauh dari rumah Paman Ali. Di sana, suasana sedang ramai. Warga berkumpul untuk membantu proses pemakaman. Tanpa banyak bicara, Paman mengambil bambu kecil yang digunakan untuk mengukur panjang tubuh jenazah. Saat ia mendekat untuk mengukur, Paman sempat merasakan sesuatu yang aneh. Sesaat ia merasa seperti melihat mata jenazah itu terbuka dan menatapnya. Namun ia segera menepis pikiran itu dan menganggapnya hanya perasaan saja. Setelah selesai mengukur, bambu itu diserahkan kepada penggali kubur. Namun, diam-diam Paman mengambilnya kembali sebelum bambu itu ikut dikubur seperti biasanya. Mereka lalu menyembunyikan bambu itu di area pemakaman. Sejak saat itulah, bambu tersebut dijadikan joran pancing. Dan anehnya, ucapan lelaki tua itu benar. Setiap kali memancing menggunakan joran bambu itu, mereka selalu mendapatkan banyak ikan. Ikan besar maupun kecil dengan mudah tersangkut di kail. Hasil tangkapan mereka bahkan semakin hari semakin banyak sampai mereka memiliki langganan pembeli di pasar. Namun semua berubah tepat 100 hari setelah kematian orang yang liang kuburnya mereka ukur. Malam itu mereka pergi memancing di Sungai Bengawan. Tempat itu biasanya ramai oleh para pencari ikan. Namun malam itu suasananya terasa sangat berbeda. Sepi, sunyi, dan terasa mencekam. Untuk mencapai sungai, mereka harus melewati hutan bambu yang oleh warga disebut sebagai barongan. Saat berjalan melewati hutan itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas. Ketika disorot dengan senter, tidak ada apapun di sana. Mereka mulai merinding, namun tetap melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tepi sungai, mereka mulai memancing seperti biasa. Anehnya, selama 1,5 jam tidak ada satupun ikan yang menyambar umpan. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu berdiri di atas permukaan air sungai. Sosok tinggi, tubuhnya gelap, matanya merah menyala. Sosok itu terbawa arus sungai, lalu berhenti tepat di hadapan mereka. Tubuh mereka langsung kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Kemudian angin kencang berhembus dan sosok itu menghilang sambil tertawa keras. Beberapa saat kemudian, kail mereka mulai disambar ikan. Bahkan sangat banyak ikan-ikan besar terus berdatangan hingga wadah mereka hampir penuh. Namun tiba-tiba joran Paman mendapat tarikan yang sangat kuat. Sesuatu meloncat dari air menuju mereka. Dan ketika hendak ditangkap, ternyata itu bukan ikan, melainkan kepala manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya tertawa keras, ketakutan. Mereka berdua langsung berlari meninggalkan semua alat pancing. Namun kepala itu mengejar mereka sambil menggelinding dan tertawa. Mereka terus berlari melewati hutan bambu. Aneh sekali, padahal jarak ke tanggul hanya sekitar 200 meter. Namun terasa seperti berkilometer-kilometer. Akhirnya mereka berhenti ketika melihat seorang lelaki tua berdiri di antara pohon bambu. Dengan suara lirih, lelaki itu berkata,
Kembalikan bambu itu ke tempatnya. Ketika disorot dengan senter, mereka langsung mengenali wajahnya. Itu adalah wajah orang yang liang kuburnya pernah mereka ukur. Malam itu adalah tepat 100 hari kematiannya. Ketakutan. Mereka kembali berlari hingga akhirnya berhasil keluar dari hutan bambu. Keesokan harinya, mereka kembali ke sungai untuk mencari joran bambu itu. Dan benar saja, joran itu masih berada di tempatnya. Tanpa banyak bicara, mereka mematahkannya menjadi beberapa bagian, lalu menguburnya kembali di makam orang tersebut. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi menggunakan kara-kara aneh untuk memancing. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa.